Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizan Maulana Mahmudi dari kelas Ekonomi Syariah B akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu alamiah dasar, perkembangan pola pikir manusia. Yang pertama, ciri makhluk hidup manusia. Yang kedua, sifat keingintahuan manusia. Yang ketiga, mitos. Yang keempat, persepsi terhadap alam. Yang kelima, timbulnya ilmu alamiah. Pertama, akal budi. Akal budi tidak dimiliki oleh ciptaan manusia yang lain. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier. Di dalam Islam, akal budi lebih utama digunakan dalam beribadah kepada Allah SWT. Rasa ingin tahu, akal budi menimbulkan rasa ingin tahu terhadap alam dan diri sendiri serta orang lain. Rasa ingin tahu mencari sesuatu yang lebih baik, perkembangan pengetahuan, problem solving by scientific method, perkembangan peradaban manusia menurut Auguste Comte. Yang pertama teologi, yang kedua filsafat, yang ketiga positif. Yang ketiga mitos. Mitos muncul karena keterbatasan panca indera, terbatasnya pengetahuan manusia pada saat itu, hasrat ingin tahu manusia. Panca indera menciptakan alat dan instrumen untuk meningkatkan panca indera. Dan perkembangan mitos menurut Anaximander, yaitu langit hanya setengah dan mengitari bumi. Menurut Anaximenes, unsur pembentuk semua benda adalah air. Menurut Herakleitos, unsur pembentuk semua benda adalah api. Perkembangan mitos menurut Pythagoras memperkenalkan unsur tanah, api, air, udara, dan bahwa bumi adalah bulat. Plato dan Aristoteles dan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Perkembangan mitos di setiap daerah berbeda-beda bentuknya, tetapi pada umumnya mempunyai substansi yang sama. Mitos bisa diteliti untuk dicari fakta ilmiah kebenarannya melalui metode ilmiah. Lahirnya ilmu alamiah dasar, perkembangan pola pikir manusia dan rasa ingin tahu menimbulkan manusia selalu mencari jawaban melalui pengalaman. Pengalaman akan membentuk pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis. Pembagian ilmu pengetahuan sosial, yaitu psikologi, ekonomi, antropologi, sosiologi, dan sejarah. Pembagian ilmu pengetahuan alam, yaitu matematika, kimia, fisika, biologi, dan antariksa. Pemikiran yang selanjutnya, pemikiran Islam. Pemikiran Islam metode ilmiah melawan wahyu, Al-Quran dan hadis sebagai rujukannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Dan untuk menentukan bulan puasa atau bulan Ramadan, di dalamnya juga turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Pemikiran Islam pada surat Al-Baqarah 185 dan penjelasan mengenai itu dan pembeda antara hak dan batil. Pemikiran Islam dalam lahirnya ilmu pengetahuan bersifat komprehensif. Contoh ketika berbicara masalah muamalah dan juga berbicara masalah etika bisnis dan kontrak jual beli. Pemikiran Islam dalam lahirnya ilmu pengetahuan pertama bersifat luas. Dalilnya ada pada surat Yasin ayat 41 sampai 42. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan dan kami ciptakan bagi mereka kendaraan seperti bahtera itu.
Pemikiran Islam dalam lahirnya ilmu pengetahuan bersifat praktis. Hukum Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan memiliki relevansi sampai saat ini. Pemikiran Islam dalam lahirnya ilmu pengetahuan bersifat manusiawi. Islam menyeru kepada manusia semua, tidak membedakan ras, kulit, agama, dan lain-lain. Sekian dari saya, Mizan Maulana Mahmudi. Kalau ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.